Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Niku nggih. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Walaqad adalla lan teman-teman nyesatno sapa setan. Nyesatno minkum saking sira kabeh. Walaqad adalla minkum saking sira kabeh utawa saking sebagian sira kabeh. Jibilan kirae kita jibilan nggih. Walaqad adalla minkum jibilan ing pira-pira kelompok. Imam Suyuti nilai harokat itu jublan napa? Jubulan terus napa? Jibilan. Serasa mikir ngono malah pusing. Jadi Imam Suyuti dari awal itu rontok oportunis. Jadi dia milih qiraah sing dianggap mendukung makna sing beliau pilih. Mane harokate tafsir sama jublan ya. Gak sing tafsir Jalalain. Jublan itu harokat Indonesia ini. Apa nama harokate? Apa? Double, iya double. Berarti ke sisa sab akhirnya semaju. Nah aku sisa mulai cilik. Kholfan apa kholkon? Fa apa kok? Kholfan apa kholkon? Mana sing fa? Ya mau bangus. Kamu apa? Fa apa khof? Wah orang minoritas. Ya aku fa. Normalnya bener fa normalnya, tapi mayoritasnya khof. Normalnya bener Pak. Mbakku sitok tapi mbakku kof tapi orang jelas. Begini tak terangkan, kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna. Sebagian ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaus salat. Jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya. Ini jenis apa? Khalfun. Kalau khalfun ya makhluk. Nah kita tidak tahu. Imam Suyuti milih khalfan apa milih? Yang jelas jubulan maknanya komunitas besar, apa? Komunitas besar. Kau milih apa? Yang jelas pada isanya aku. Bocak fa ya iso, bocak kof ya iso. Apa? Fa apa kof? Kof ya kau umumnya adat umum pemenang pemilu. Khalqan makhluk. Utai lafat jublan atau jubulan atau jibilan jamu jabilin kakut. Ini fikiratin bidomil ba jublan. Ini semata umum wong yang walaqad adalla minkum jibilan kakut. Kelompok kasiran kang akeh, setan itu sekunane kuno, itu tukang nyesatno, sing disesatno gak tanggung-tanggung, jumlahnya mayoritas utawa akeh. Akeh maknane ra sithik, tapi ora kudu akeh banget. Wae akeh maknane mboten apa sithik, tapi ora kudu mayoritas. Afalam takuna nata ora ana sira kabeh tak kiluna iku angen-angen sira kabeh. Ada wa tau ing permusuhane setan wa idlalahu lan oleh nyesatno setan. Auma utawa kira ngenangan ing perkara hal kang manggon apa madihim ing wong akeh nal adabi sanging siksa. Patut minu namung kok iman sira kabeh. Jadi apa kamu ndak bisa mikir nak setan musuhe kowe utawa kira mikir nak ana setan iku untuk azab. Patut minu namung kok dadi sebab iman sira kabeh. Wa yuqalu lan tunutabna lagu maring jibilan kasir utawa lahu elil jibili al kasir. Fil akhirat ing akhirat apa dawuh hadhihi jahannam. Hadi utawi kiwi jahannam neraka jahannam alati kang kuntum kang ana sira kabeh tu aduna iku den ancamno sira kabeh biha bil jahannam. Islaham mlebu sira kabeh ing jahannam alyawma ing saiki bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh ku takfuru la iku dadi kafir sira kabeh. Kene pun neraka jahannam mergo kafir. Mesti kafir cara hukume pangeran, nek dikafirno wong ora mesti kafir, tenang wae no. Kafir cara hukume pangeran, nek kafirno wong santai. Ko Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun, Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini ngomong apa? Fir'aun ngomong ning
Musa. Jadi ketika Musa latihan jadi nabi, latihan jadi nabi itu sing didakwai sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aun dia alam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika. Kowe kok ngaku nabi piye dhisik kowe tak urang aku, tak rumat aku. Wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuan ngono piye? Iku kafir tenan. Jadi nanti darani kafir berarti kayak Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora muni. Jadi darani kafir piye? Kok kowe darani goblok mesti tenang ae. Luwih goblok sing darani kowe goblok. Wes ngaji jalalan berang ta, Mas? Piro kan? Kowe Mustafa suweding sini. Lalu. Woi ngaji pertama Mustafa be ogen berarti sekarang aku belum ngaji jalan. Ono 10 tahun bisa. Lebih. Mau salim Mas. Apa ben gak sesek ya sing kawak-kawak dibohong ya. Ganti sing anyar-anyar. Ya dadi kunane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walida walabita fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini. Rungokno tenan ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah atau pakai versi yang kita fahami? Pertanyaannya adalah ya versi yang kita fahami. Versi yang kita fahami adalah ya versi yang dikehendaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rungokno tenan awas kan aku yo. Aku niku kafir. Ya, aku namanya kafir, kafir. Jadi lu gak jelas. Mana ya? Orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat, termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia, apa tidak dilihat Allah? Ayo jawab. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Aku ora tau ngaji ilmu Quran terus dinafsiri Quran agak rusak ini. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidin tapi yu'minun. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy, yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu la yakhullu fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik, membenarkan. Orang kok terus roh nginceng pangeran ya ora. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'min. Jadi imanku mbek malaikat ya podo-podo yu'min. Cuma kono ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok rawan pokoke saleh lah ngene. Bangune ra saleh niku kono ra ono banyak. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'min. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamilatul arsy saja diistilahkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna wa yusyahidun wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin karena apa? Allah tetap qiyamuhu bi nafsi. Saya wong ora iso ngaji nang kono iku. Enak malaikat hamalatul arsy, para pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Ini Imam Ghazali nyantokno itu sederhana. Sapi ini lho, sapi ini diakal ora cara kowe. Mboten, jarang ora diakal. Nyatane ora bisa sekolah, ora dokter, macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna, punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan dek ning kanan, ngiri yo. Ngiri. Pernah bebek. Itu wajari tertentu mbok kai kode pecut nganan, ngiri yo ngiri. Artinya apa?
kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya qadim. Paham ya? Allah punya cara. Ya sebuah caranya harus pokoknya nyatanya dia paham. Terus iso sholat, iso zakat, iso puasa, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahli jannah. Padahal kalamnya Allah itu qadim tidak tersentuh. Padahal pikirannya manusia itu orang iso difahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia paham. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah bodoh. Manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenis wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ihatoh menguasai semua. Paham ya? Sama jaran sak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Itu kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa. Tunggu warai matematika. Tapi ini pengertian, malah ngaji be ulama, ngaji be mubalagh lagi ora sambung. Mubalagh wis kon pidato wae, tapi cukup ngaji. Gak karu-karuan aku ngaji. Agama kok menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, aku mau menurut saya. Nah ini sapa kok agama kok menurut saya. Dia itu apa mewakili pendapat Allah dan semua Allah dan Rasul lah sama kitab. Terus roe konti, lah sama kitab kok menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku nyual ngono, aku ya udah sejenis ngono, ribet kan. Semua ala aku wae, aku menengah berku. Nah terus piye Gus, ora piye ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai. Paham gak? Sementing ikhlas. Ya mes. Paham gak? Sementing apa? Soalnya mau Gus bak cerita nak ini, artinya piye ngono pokoknya. Jadi bang ngeklaim paham ya bodoni. Muni ra paham gak ngergani guru, diterangno tenan-tenan ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhatab. Tentu itu tidak konsisten. Itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya. Ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim, ikut mukhatab. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, terus karuan melarat. Ngomong ini neng aku kan suka, paling gak dibanding dek nih. Terus arto kulo kata, aku mesti sama makna nih. Akeh orang atau saya, melarat itu muni akeh ya. Orang atau saya. Terus aku mendingin, ya aku lagi radio duit. Aku mending radio duit, itu cek orang juta. Waduh Ruhin menikus bujuku ayu, sampai bayang dong. Ayu cara Ruhin. Jadi misalnya, wong Indonesia itu ayu. Tuh be wong Uzbekistan sing elek, kelep ora kira-kira. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan, itu ambek penjaga kebab ayu. Lah yo iki omongan iku. Mbok tak wari ilmu kok dhewe, tak wari omong. Kira tau mikir ngono to? Pancen ora ahli tafsir, mesti ora tau mikir. Omongan iki rilek ae, padha ora paham. Santai. Omongan iku nisbate ning mutakalim ning mukhatab. Ayo Mas. Coba tak bayarin aku bener. Mutakalim mukhatab, hen. Mutakalim bodoh itu kok rukun dengaran. Ya ora mesti. Lah ya kadang mutakalim, kadang mukhatab. Nah, kalau ketika mukhatab maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan. Tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Ruang tenan apa nak salah kafir. Kafir tenan enggak salah. Iya kanak budu dawe coba jawab. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah. Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kowe, kacau gak? Kira tahu mikir itu. Maka semua mufassir sepakat iya karena butuh yukot baru qoblahu kulu. Jadi Allah itu kira-kira ngene. Mat ngucap ngene. Kowe ngucap iya karena butuh. Berarti Kanjeng Nabi mengulang iya karena. Maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafadzkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini. Hasan
kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Iya, Hasan kamu bilang jenengan bapak kula. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jenggot ya tak omongi, Mus bilang jenengan guru kula. Tapi aku mau dengar Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Belum Mus kita murid. Aku ora gelem pun aku gelem aku sing ora gelem. Ya gelem kepeksa. Gelem ra gelem mesti ditulis ya. Nah Mustafa murid Gus Wais ditulis nang Mahfud. Gelem ra gelem. Mus kowe ngomong jenengan guru kula. Itu maknanya kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilafatkan Mustafa ke saya. Lah iya karena budu itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafatkan itu. Makanya iya karena budu saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglafatno kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ramesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim, angel ini, setuju ngalim angel. Atau kulak ini murah. Gua bolak-balik dia sampai balik maturun Gus atas ilmunya. Sematur nuwun to ya saya kelasno sebab-sebab ngono. Wong dhuwit cara kula wis ora ono gunane ra jelas. Sing penting mlebu swarga lho. Sebab kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Gua sering diprovokasi dan yang Gus jenengan harusnya minta royalti cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok kamu. Wong ikhlas itu ganjaran di swarga, lho. Bocah kok nglatih kiai goblok kae. Wong tenang dhewe wis goblok. Pemene seneng ra duwe tambah goblok. Karo ora duwe kok seneng. Nak duwe ra apa-apa, tapi nak seneng ku goblok. Rusak. Ya tak baleni malih itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga dan neraka sehingga dibahasakan gaib. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Ya caranya piye ngaji. Saya ini wong ora tau ngaji ini terus pelangkon ngulang tafsir itu terus piye karepe. Ya mau misalnya Ruhin ini Gus kula di duit. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika iso kok ben ayu itu sepiro. Kok delok ora janggal. Aduh ndi. Tugale artis Indonesia ayu terus duit wong mau Uzbek sing Joko kebab ora usah sing artis sing nopo? Tuntas ora kira-kira. Enggak kira-kira tuntas ora. Tuntas. Padahal ini berarti medune ini penjaga kebab melawan artis. Nah, ora level kan tadi. Diarani ayu binisbat ning Indonesia. Ini penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi, maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya, jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhatab dan muqtadul hal. Ya kira usah takok carane piye? Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Ya kalau ngerayu pangeran memilih kuwe dadi wong alim. Yaiku mayuridillah bi khairan yafaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah, kalau ora ditakdir baik ora usah ngono. Masalah to wis masalah to. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono, biasa wae napa? Biasa. Wong kula terus nang Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah, berarti kafir menurut Allah. Yang ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir betul menurut hukum Allah, pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing, maka tidak ada kepastian.
kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, ya itu tidak punya akibat apa ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma indal iki dina nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci ya? Cara Jawa ngelak apa? Apa? Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kayak kuna anak mana ngelak apa? Matri. Ya matri ingsun sauning-uning. Pokoke manane iku disegel terus ra iso dibuka. Lah nek segel saiki kan logo apa? Pasti itu bener-bener segel sing apa? Bisa dibuka, dikunci ya, nama tilak, buat tilas. Misalnya jam songo nih. Al-yawma yang dalam iki dina nakhtimu apa namanya? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun, ala afwahi mengatasi cangkem-cangkeme kufar. Ail kufar itu kesepira-pira wong kafir. Liqaulihim karena pengucape kufar, wa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa wallahi demi Allah rabbina do pengiran kita ma kunna ora kita musyrikin musyrik kabeh. Berarti wong kafir bodoh ini ranung dunia tok. Ketemu pangeran, kowe musyrik, buatan musyrik. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Jadi bodoh ini sampai ning akhirat, oh. Keren. Sampai pangeran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa? Anggota tu. Berarti cangkeme bodoh ini ora ngarepe KPK tok. Nanti tok pangeran ngono sik. Napa? Ijek napa? Bodoh ini. Jadi hebat. Lesanmu prestasi ini hebat. Jadi nganti ngarepe pangeran iki sik. Cek bodoh ini apa? Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kita cek wani sumpah wallahi ya Allah, demi Allah kita tidak musyrik. Wallahi kita tidak musyrik. Enak. Pengiran duka terus apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Terus mulut-mulut ka dikunci, wa tukallimu lan matur nak kita. Wa tukallimu lan ngomong itu matur nak kita apa aidihim tangan-tangan kufar wa tasyadu lan nyekseni wa arjulum sikil-sikil kufar wa ghiriha lan liyane kabeh. Nyekseni dimakan apa wae kan kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci, yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang, kaki pernah dipakai maksiat bilang, dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga dibilang. Ini kenapa waktu kalimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fakul udun mengkoti saben-saben anggota yang tiku iku ngucap apa kul udun bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minggu sanging kul udun. Saudara kang terjadi apa ma minggu sanging kul udun. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengke gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, lha iku kuwabe sampeyan dihisab. Wis kuwabe akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jenenge fakul udwin yantiku bima saudara minggu. Walau nasya ulatomasna ala anihim. Pinter tenan kan ya. Mulai kedua dari kena khatam. Surat Yasin kan. Berarti kan kurang jes. Itu nak normal kurang tahun. Kurang mati itu berapa? Nah mati ya mati santai ora usah ngenteni khataman wis anut takdir. Walau nasya ulamun ngersakno kita. La Thomas nalek ini bakal menghapus kita ala ayun ini ngatasé mripat-mripat kufar. Ela akmainaha. Tegese mari mawuta kita. La akmainaha yektine mutakno ingsun ha ing ayun. Tomsan kelawan ngapus mripate utawa kelawan musab maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kemana pengiran aku mangkel mbek wong kafir zaman ning dunya, ngomong ke Arab ya sak picek nang bali ning dunya. Tapi Allah duwe adat semuanya diwales ning akhirat. Fastabaku mongko padha apa berdesakan sapa kufar ibtadar. Tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan menuju dalan atau rikotek dalan daibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar. Fa ana moko hale kaya apa fadil fayub siruran hale kaya apa iso ningali sapa kufar hina ibn nalikane hina it tomasna ala anihim ketika matanya sudah saya hapus. La yubsiruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersane ingsun nama sahna yektine rubah ingsun ing kufar, tak rubah kira datan hale dadi rubah kethek. Wa khonazira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Mesti niku pantese dadi nopo? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa.
Tapi sang rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yughir, asal urung mati. Ala maka nanti mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka nanti. Maksudnya sebagian yang redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jam'u makanatin, jam'u lafat makanah bimakna makanan, tegese kan bermakna tempat. Ai fi manazilihim tegese ing dalem panggonane kufar. Famastata umum ora kuasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan wala rjiun lan ora iso bali sapa kufar. Lam yakdiru tegese ora kuasa sapa kufar ala gadun ing atase budalan wala majil lan ora ing atase teko. Tetes ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Probalen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo apa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta itu. Misalnya nabrak pagar, no? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, mripate yo kena delok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang, "Bangune picek tapi ana pagar kok ditabrak." Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan yen nek dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ya, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khaliq. Ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumun bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama, sing darani sapi itu makhluk yang tidak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang tidak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenisnya apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Itu jenis walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ini. Rugen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enakan nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Rugen itu goblok apa pinter? Enggak jawab. Gak usah sopan. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang dia akal apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan nindunya, ngerti-ngerti mati. Pas mati wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sih justru tak tunggu di bahmu apa aja tadi rokok.
Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi sing akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula ndek rencana tobat kok cukup mlebu neraka. Wis kliwat apa? Wis kliwat, wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu indra 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita. Kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah, itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Sehingga Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ya pinter. Kalau ada orang cerita tentang aib kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung nggak? Ada orang menyebutkan aib pada diri kamu. Normalnya orang yang tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa nggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih, karena dimengertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Jadi Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu, alhamdulillah musim ngandani aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali. Karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayang widadari ini suarga itu bayang pesek elek keriting apa ayu kan? Ayu. Terus kepingin orang lanang sitok take. Agak lah ya. Karena ya dengan cara itu rukun iso paham gitu loh. Dong ya? Dong ya, dong. Paham sofa langsung mulai. Terima kasih. Widadari langsung mulai. Jadi, ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Itu digawe logika sing jusmani. Masyhur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan menyembah banyak Tuhan. Alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes. Aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong, kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan kredit macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam gitu. Kalau Tuhan satu kan enggak cukup, kasus kita kan banyak. Ngaku banyak sekali malah orang cuma banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja PHK, kantor percaya. Musuh ruwet. Sebelah hiro suruh buku nasib nganti ngono. Itu diruwat ya cara wong Jogja napa? Cemplung segoro gitu. Tapi dintasnya, nah nanti keterusan mati kriminal lah. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah ya nggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda, kamu capek. Ya sudah, Tuhannya satu aja, biar nggak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak, berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut dorobawahu matalar
rajulan fi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan, satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirajul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan. Terus Nabi ngendikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu tuan kamu, majikan kamu, pencipta kamu, maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham. Paham ya? Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakallim apa mukhatab, apa muqtadal hal. Ya nanti kelihatan sendiri. Ya rasa takut caranya piye? Ya beralim bisa dhewe. Karena alim itu laan mau gampang kan. Buat gua terus nanya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Wa man utai sapa wonge iku nu'ammir, iku maringi umur lebih ingsun. Nek umur sing di atas rata-rata. Hu engman diitolati ajali sebab memperpanjang ajalin man. Mesti nunakkisu mongko bakal balan ingsun engman. Fi qiraatin bitasdid. Kira kita tasdid nunak kisju. Ya, nak diwaca tasdid berarti minat tangkisi sanging master tangkis. Ya karuan loh. Nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak qiraain nungkisu ya angkasa yungkisu ingkasan. Yes, malah bingung kabeh. Apa nakisu rapati apa? Yasini bareng-bareng di sana. Oh. Sama dulu ya. Ibadah tahlilan. Nak la ilaha illallah cek semirokno akeh barang. Wa sallallahu ala sati makhluqat kas menang kabeh. Barang wis cek ada ta dhafirun dzakirun banter kabeh. Iki apa iki Mas? Allahumma sholli afdalas. Nah, itu selalu. Kenapa? Ala sati makhluqat itu. Pertama Bu, urutan. Oh, pertama Bu. Ngomong pada kiai lho. Wah, sarahku tahlilan sing banter. Wah, film lho. Sing ngomong nguri-nguri. Repot. Gonggot sepuro pengiran. Enak sing ngaramno. Ya kenapa berapa? Menurut saya haram. Politik ya serana sing bener. Ya sing bener ya agak tapi agak sing ra bener. Saya itu pernah digugat orang Kemenak. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso sing diabtesi wong NU. Gimana niat duhur? Ditulis usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas yang tukang kuoso itu kalah. Pemenangnya sing ormas usolli fardhu dzuri. Bareng tes apa niat sholat duhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar usolli fardhu. Takut aku, Papa. Sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jawab gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu biasa. Baru saya ini. Aku mendingan aku itu mengalami itu coba kaitan ormas loh. Niati wong nang ngati, tapi nak dilafatno yo ngene iku. Ya kan pancen ngono, masih cara takrib ya. Niat itu di hati, tapi wayusan talaffut biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disunatno dilafatno untuk membantu hati. Mulane kabeh nabilah yen ada lebih ka Allahumma. Tapi sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati, maka dilafatkan. Jadi liusa idal lisanu al-qalba supaya lisan ini membantu hati, tapi syarat sahnya tetap di hati, tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi, padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu talbiyah, tapi sebetulnya yang dilafatkan itu bukan ikhram, yang di ikhramnya ya niat di hati. Itu yang dijawab tadi, niat ada di mana? Karena penguasanya sopo. Nah, coba Indonesia hukumnya ziarah kubur sunat. Suatu saat penguasanya ganti bid'ah. Serepot nak fikih kena penguasa ya serepot. Sembohon. Sebenarnya takokno pengiran. Nah cara Sidin Ali nang debat
Sok cocokan ngarepe pengiran. Kowe mbek aku bener di. Cara aku lah ngono, nak wani khilaf iki bayangno ketemu pengiran. Nah jare Sidin Ali, ana awwalu man yajsu baina yaday rahmanil khusuma. Aku pertama ketemu pangeran tak takono bener kula napa bener musuh kula. Ngono hati-hati ditukaran di Sidin Ali dene nantangi ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takono Gusti bener kula napa Mustofa. Jadi gak tertarik Sidin Ali swarga sik ra tertarik. Aku ini bener dia musuhku iki. Jadi konfirmasi sik. Kosobani hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang untuk hanya. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi uang. Pertama ketemu pangeran ini, Gusti niku sing atung bangkrutno kula. Itu gimana Gusti? Tekakno sing bangkrutno kowe. Terus nanti keapian dikekno kowe, keelekan dikekno dene. Lan aja geman dolim nyoro dolim. Nang nek dolim uang kula seneng, muga ngrikakno hisabku. Padahal kula wis ganjaran kula kuatah ditambah ide ini. Sekretar tak sing dolim iki kula ra ndek keapian. Dijupuk apane seklotoan. Mulane kula niku pengen didolimi wong saleh, ben ana kaapiane sing bali ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe kaapian bar. Terus mbok jupuk apane apa? Ya lu peluange ya mau elekmu dikene ndekne wae. Tapi karepku kan kira ngono, maksudnya ana surplus ngono ndekne lah dhewe. Repot. Ya eling-eling ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran itu perdebatan mereka niku fitdam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran qatil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim itu gandeng sama qatil. Hadza alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah kaya kowe misalnya kowe bangkrut asli buat bodoh nih wong. Asli. Nah asli ora iso nuntut asli. Tapi nak dibangkrut ngomong ya Allah hadzal ladzi aftarani ini yang bikin saya fikir. Jebule sebagai roh bojo. Dene bojo engkek ngetekno donya terus piye lha nuntut iki. Mosok hadhi ya Allah allati afqarabni mosok. Oh ya repot nang nak sing temen nak semikir anakmu guling terus tuku sepeda motor, ketularan mobil bangkrut terus piye? Serau sama menurut sepura wae wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibun ayyaghfirallahu lakum. Cara kula sing ngoten wis didolimi wong padha Islamis di sepura mawon ribet. Napa? Ribet ribet. Kula lah rencanane ngono ribet wis di sepura tapi nang akhirat ae. Cocokan ngarepe pangeran wis. Masyhur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah didolimi sebanyak itu. Itu beliau pas pada kapundhut isyadu annaman dolamani fi affin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembulian itu, pembulian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya biasa untuk debat meneh. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan dek kiri ditarik unta ke arah berlawanan. Terus dipenjara kayak apa susahnya Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang. Terus ketika ditanya, limada tukhilluhum, kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balagoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balagoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum al-afu, orang yang pemaaf, liyakum supaya berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afa. Terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Terus Allah membacakan wal ya'fu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terus sekali mengambil, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu nggak masuk itu, pasti nggak masuk itu yang masing-masing, pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah menghentikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Nanti nak nanya kue yang kritik mendek gendut terus sepuro, sepuro.
Tidak muni sing rapayu rabi harus kamu lawan itu pelecehan. Iku ora pengecehan, ora pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya jadi tapi aku rencana kula nggih ngoten. Kula ketemu pangeran pertama, sing tak gugat itu wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel, ora perkara apa. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon tah pesolatan tah pokoknya sing pokok karena kalau Quran tuh mboyo regani untuk gelar dokter dan profesor ilmu dunia wae butuh sekolah diuji profesor ono apa munakosa ada sok memahami kalam untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa ini untuk memahami kalam waduh sembarangan tak protes itu. Muka-muka pengiran ya orang nyepuro, tapi enggak sesuai nyepuro rapopo, tapi sementing itu hasil protes apa? Cinta kau jodoh sih ramai malaikat roh gini, orang jodoh sih. Sembrono, kau sing ngaji 10 tahun ini rabu buka pengajian tafsir orang tahu ngaji kok. Jadi saya tak kau, ya ini, kau sing ngaji, iya 10 tahun ya, 14 tahun, kau sing ngaji 14 tahun ini rabu buka apa? Pengajian, kau orang tahu ngaji. Tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma' alaih maknanya boleh ya. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu ama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi liman fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Nah, menurut saya bahasa Arabnya biroi itu, paham ya? Kok angel temen-temen aku ya? Tapi kita ada benci orang itu enggak. Saya tetap hormat mungkin niatnya baik, kepengen membangun Islam nggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya tahu diri. Hanya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in tapi ikut saja jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya agama itu bebas karena Allah menjadikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama karena agama bebas. Ya goblok le dul. Wong terusane ayat ngene la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah itu jelas. Jadi gak perlu kamu maksa orang 1 tambah 1 2 anggere wong waras umuni 2. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu sekaruan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu gak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Gak perlu karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu ora bocah kok goblok. Paham ya? Wong terusane ayat itu qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu minal ghayy. Orang kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rasul nak wong cek bebas? Terus kan mulang apa? Jadi rasul kok mikraj medun bebas. Ora usah rasul mak ngono rugen iso. Lah kok entuk apa kan kok lagi tuh? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kaji piye? Bebas. Oh, cak ora karo-karo. Bingung ngadepi bareng wis roe. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apalin la ikrah fiddin terus wakaf. Bare, wis terus tunggu isin wis ngapal-apal Quran ya. Terusane hafal kan ya la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal qad tabayyana banget jelas ya. Qad itu banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia. Sak temene ini. Sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perlu mesot agama, darah ini geliru panas, nah orang tak bacok. Ya rasa buat paksa darah ini panas le, apa ke aneh-aneh, mesot geni darah ini anyep.
Tahu aneh-aneh. Mau ngapal Quran sen ada di mufasir. Arah mufasir ya mulang primbon mau atau mulang kesolatan. Atau ringkasan. Waman te sapa wong iku nu'amirhu iku apa mau mana nih? Maringi umur panjang insun ing man kita latih ajali kelawan apa mau mana? Nambahi atau memperpanjang ajal iman. Uang sing tak takdir umure panjang nanti liwati batas normal. Iku aki-aki ya nunakis fil khalqi. Mongko mali insun ing man fil khalqi ing dalam bentuk awal kejadian itu ing dalam sistem pertahanan tubuh. Khalqi iki tegese sistem penciptaan ini. Misale fayakun mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasababi lan wong ana iku dhaifan ku apes wa haruman lan pikun utawa lalinane. Yo umumnya ngono kan umumnya kan misale wong cilik nah itu balik kaya cah cilik. Ke cilik ku kono apa-apa ya lalinan, ndek dolanan lali kok njobo, bar dolanan asik bar barangnya ditinggal. Kon es tuwek kaya ngono. Ya lalinan kaya cah cilik. Yes. Tapi bisa dilawan. Itu umumnya gitu, tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya saya tadi umumnya. Jadi Allah itu bukan kok semua orang kan mengalami itu enggak apa? Karena Allah tidak mengancam semua orang apa? Bisa saja orang yang mu'amiru itu potensinya nunakisu fil khalq, tidak semuanya. Itu masyhur dalam ulumul Quran. Jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu ma yasha dan punya hak yahkumu ma yurid. Jadi artinya ya yahkumu ma yasha dan bisa yahkumu ma yurid. Pokoknya sama-sama bisa. Sehingga ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lilwalaba, umumnya seperti itu. Kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini. Tapi misalnya banyak sahabat kayak Anas itu umurnya kila jawazal mi'ah, tapi ya tetap punya ingatan luar biasa. Guru saya Mbah Maimun sampai 91 ingatannya pancet, penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya. Jadi ya banyak juga. Makanya yang seperti ini itu lilwalaba umumnya apa? Umumnya, karena makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini kalau waca ya supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar. Wa hadza fi ghairil anbiya wa ammahum fala ya'tarihim ad-du'fu fil aqli wal badan wa in tala umruhum jiddan. Kita tahu misalnya Nabi Nuh umur 950 tahun lebih nih. Tapi terus diantara solusinya apa? Isti'adzah minar raddi li ardalil umur, ta'lim li ummati wa yulhaqu bil anbiya al ulama al amilun. Yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al amilun sing lakoni ilmu ni fala yaramun, mereka tidak akan bikun wala afun, tidak akan lemah bitulil umri, bahkan balyakuna ala ahsani makanu alaih, bahkan tambah sepuh tambah kuat. Kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat, karyanya tambah bagus. Paham ya, jelas ya. Terus itu wala bawah umumnya apa? Umumnya wong Mbah Mun itu ngarang kitab saksinya itu Jok Sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung nimplak, langsung beliau ngendikan, ditulis sambil ngendikan. Itu semuanya ilmiah. Padahal ya sudah sebelum wafat itu beberapa kali saya ditimbali masih ngarang imla. Imla itu beliau ngendikan, terus saya nulis, beliau juga nulis. Nanti dicocokkan. Aku cek nomus pikun. Tapi enak, orang pikun Gus ora iso malah benar-benar. Sembrono. Ngono ku aku cek khusnudon paling tawadhu, asline iso tapi ngono ora iso. Saking apiane kula. Ngono ku tak anggap apa? Kok kangkang sing ngaji ning kene tak anggap tawadhu, asline iso cuma ibu-ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ora bener maksudnya. Iso mulangnya tapi bener ya pah-pah tok. Gramen itu ya. Ya saya ulang lagi, ini jelas tapi wayul haqu bil anbiya al ulama al amilun. Ini dalam tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu sarahnya tafsir Jalalain apa? Sarahnya tafsir Jalalain. Cara kula nggih setuju. Kula bapak kula nggih wonten bapak kula nggih termasuk sepuh. Badhe kabudut nggih, mbah kula nganti sepuh. Mbah kula badhe kabudut dicek sering maca Quran. Bapak kula nggih khatam nggih cek eling. Terakhir ngendikan Yesus ora usah sangisi aku husnul khotimah, terus baca doa Quran terus kabudut. Ya rilat. Bapak Mun mau kabudut sebelum ke Mekah berdoa, saya doakan mati di Muharram hari Selasa itu kayak milih dino. Akhirnya milih di Baro Pangeran.
Gak penting cara pangeran wis. Tapi aja niru wali, malah lama biasa wae. Orang-orang gitu itu betul, bapak saya wafat itu Rejab, Jumadil Akhir itu ke Jogja minta saya boyong, padahal bapak saya bapak sendiri yang kesini. Saya kan masih merantau di Jogja, dipamitkan saya supaya boyong. Saya ya nggak ngira, terus beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kalau wahidan ke saya, karena saya disuruh boyong itu mengenai bapak. Tak pikir ya nggak sekarang gitu, tapi ya terus wafat. Nak matimu kan suka ono janjian. Tapi mati bojomu lho ora roh. Mati ra tertib iki. Tidak ada catatane utang ya. Ya Allah, tapi tenang ya. Rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Jadi ini wa rahmati wasiat. Wa stoke rahmati Allah tetap cukup. Tenang ya kan, santai tetap cukup. Sak beling-belingi wong gede rahmate pengen. Nah, semuanya dengannya dikebut ya Allah. Ya, harus sering marah itu Allahumma maghfiratuka awsa'u wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi gampangannya pun Gusti kula pas-pasan lah, tapi rahmatnya jenengan boten ngarah pas-pasan. Di situ wae gebut ya. Nak mandi ya, aku mandi nih, insyaallah aku mandi nih. Kalau tidak pengen tanya sokoi alasannya apa? Mendunia us rumputnya nih us. Sekarang tahu pengiran Rahman Rahim. Mau hadis kutsi aku naruh kawulaku rambutnya putih aku nyekso isin wis tu. Naruh kawulaku fikir aku nyekso isin mendunia wis loro. Terus pokoknya pengiran wapian tenan. Semua ngajar ke gue akhirnya pengiran. Akhirnya pengiran wis jos wae. Soale warahmati wasiat kullase. Fil khalqi ay khalqihi fa yakun mengkono sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasabati lan wong ana iku ndok Ivan dadi apes waruman nanti dipikun. Ya tapi ulang lagi ya, iku umumnya ya banyak orang yang tidak mengalami seperti itu. Afala yaqiluna ana ora grimangan sapa wong akeh anal qadira. Satune buat sing kuwasa ala dalika ing atas mengkono kabeh al-maklum kang den ngawuri ing dalem sandune kabeh qadira mesti dat sing kuwasa ala ba'si ing atas mangono sangka kubur. Fa yuminu namung kok iman sapa wong akeh fituratin bitta. Wa bitta manane afala tak kilo. Nang kira kita nopo? Ya ya. Aman amru kuwi afala ya kilonya. Wa fituratin bitta. Tak manane apa afala tak kilo. Menang bitta sing mbok tak iku fae ora maksudnya ngono sembrono iki. Wa ma'alam nangan orang ulang insun ku Muhammad utawa ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora tak ulang asyira ing syair Nabi ora tau latihan syair utawi dawuh iki radun nolak likoli maring pengucape wong kafir innama atabil Quran syair innama sadan perkara atakan nekakno sapa Muhammad fi innal Quran sing Quran iku syairun syair. Jadi kanjeng Nabi itu kan ngendikan Quran, nah Quran itu bernot juga enak. Lha iku mbek wong Mekah dituduh napa sih? Syair itu sama sekali enggak syair wa ma alamnahus syair. Wama yang bagilan ora layak oposisi siir ayat sebelum tegese ora dadi gampang oposisi lalu maring Nabi. Utawa wama yang bagilan ora layak sapa Nabi lalu kedue siir sami ini. Mesti domir ngoten niku mboten mengikat mbok manani wama yang bagilan ora pantes sapa Nabi lalu krana siir utawa wama yang bagi ora pantes sapa siir lalu kedue Nabi ini sami diwolak-walik sami. Wa ad-domir fit domir famal lam ya'rif ad-domir falaysa lahu domir. Dadi domir ning ati sing ora domir hati-hati manis. Kan kula bolak-balik cerita Mbah Karim gurune Bambu nang mana bawa teng mengkono kula ketemu mengkono wabilan kula mengkono. Dadi ngenakno santrine sampeyan nak ngorek ra iso ya. Padahal itu mengkono kula ketemu mengkono wabi mengkono. Agar ditakoki dari ad-dhamir itu domir ning hati. Angger gak duwe ati ya ora duwe gak ro dhamir gak hati. Nah Bazubair ape bangun semeneng ngrujukno dhamir. Dadi 17 ning di lahu Kemilan di, milasin jelas atau sudah jelas? Jangan-jangan kira iso merkanit nadapi bakar, apa iso asli? Mengenai kulo bolak-balik cerita, jadi tentang kitab-kitab ageng ini ada anekdot, jadi ada orang Syiah hebat sama orang Sunni, Ali dan Abu Bakar itu hebat mana? Itu kan sama-sama ekstrim, Sunni sama apa? Syiah. Terus orang ulama udah dake itu ya beling tapi pinter, atau pinter tapi beling ini jenis dake, jaro-jaro.
Lalu menurut jenengan siapa? Dijawab mangkanat bintuhu tahtahu. Orang yang putrinya ada di bawahnya. Pikirannya wong Syiah itu Ali. Mergo putrine Nabi ada di bawah Ali. Wong Arab nak darani bojo iku tahta, apa? Wong Syiah kepok-kepok hure jagoku menang. Mergo man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrane Nabi ku tahtahu ana ing kekuasaane man. Berarti sapa? Ali. Mergo Ali duwe Fatimah. Sing ahli sunnah keplok-keplok hure menang Abu Bakar. Mergo namane man iku wong kanat kang ana apa bintu anak iman itu tak tahu misore Nabi sapa? Aisyah. Lah ya orang yang putrinya di bawah Nabi sapa? Aisyah. Berarti sing menang sapa? Abu Bakar. Di situ oleh mana nih orang yang putrinya Nabi di bawahnya berarti Ali. Padha keploke lah. Sing jawab semula. Sing jawab semula. Semula kono ad-dhamir Indonesia. Rafa mangkanat bintu tahtahu. Bahwa mangkanat bintu tahtahu. Itu lucu enggak? Nak sing ali man iku wong kanat kang ana sapa bintu putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi tahtahu ana ing sore man sapa? Ali. Nak sing sunni man iku wong kanat kang ana sapa bintu anake man iku tahtahu ing sore Nabi sapa? Abu Bakar, mereka Aisyah. Waktu keploe terus mulai bar, wadomir, hidomir. Soalnya orang ngomong bawilah, pokoknya Nabi itu rapantes iso siir, atau siir itu rapantes kalau ganjeng. Pokoknya mana nih Nabi itu ratukan siir. Mangel dong ngaji beku yang ngerang terus. Wah, yang angkat tangan. Jadi coba nih wong alim itu murid terpaham. Tapi dia murid paham terus ngelama ya coba satu orang paham cara aku semua itu. Nah itu lo yakin sama rapanya dia bodoh aslinya paham gue yakin. Tadi mungkin terus rotun di kali ini itu orang warna yang bagi terus indua ilah dikrumnya indua orang nautawi opo sing diko Kanjeng Nabi satu kese orang opo Allah di perkara atakan teko sapa Muhammad bi kelama orang itu ilah dikrun kecuali peringatan itu mesti nasihat. Nggak ada yang di bawah Nabi kecuali hanya berupa nasihat. Mana nurasi memang Quran benar-benar nasihat. Wa Quran dengan Quran mubinun yang jelas. Mubinun dikasihkan jelas. Nolil ahkam barang berapa hukum wa ghairi alam yang ahkam. Liungziro. Kira kita nama liungziro nama lu tumpir. Kalau ini kajian mutusab amalah kadang lali kira asing kita. Liungziro. Apa kan kena yasinan? Wa ma yang bagilah in huwa illa dzikru wa Qur'anun. Liungziro atau liungziro supaya ngekei peringatan apa Quran atau ngekei peringatan sebut lagi Nabi biya iklan ya wa ta'ilan tak ngekei peringatan bi iklan Quran. Berarti liungziro supaya ngekei peringatan sapa Rasulullah bi kelawan Quran. Nak liungziro supaya ngekei peringatan sira Muhammad bi kelawan Quran. Ya, jadi nak liungziro berarti lil khitab. Nak ya berarti mudzakkar napa? Tapi dhamire padha-padha Kanjeng Nabi. Kowe ngekeki peringatan man ing wong karena kang ana sapa man khayyan iku urip. Maksudnya urip iku iso mikir mau. Nak hasil wong urip ku roh, hasil wong mati gak roh. Berarti wong sing ora kebenaran hakikate mati. Nah sing roh kebenaran hakikate urip, wis do pinter. Ya hasil wong urip iku roh, hasil wong mati ora roh. Lah wong kafir ora roh kebenaran berarti mati. Mulane kadang wong kafir di Islam pangeran wal mauta, wong mati. Tapi hasil urip roh, wong Islam roh kebenaran. Berarti wong Islam urip. Ya sing oleh sing gelem nampa peringatan iku sing urip. Iku jenenge liungzira mangkana hayyan. Manane hayyan iku urip. Manane urip iku yakilu tegese iso angen-angen sapa man main perkara yukhotabu kang den khitabu sapa wong bi lama. La wa hum utem mangkana hayyan iku almu minu. Wahikko lan dadi nyata apa alqaulu titah adab bi adab iklan siksa alal kafirin. Mergo wahum de al kafirun kal mayitin kaya dene wong mati. Mergo ora kenal pangerane. Mergo wau hasil wong urip roh, hasil wong mati roh. Lah saiki nak ra roh langit bumi wae diarani mati apa meneh ra roh pangeran. Zat sing super penting malah buyute mati. La wahum de al kafirun kal mayitin kaya dene wong
mati mana nih layak kilu nanti kesira iso angen-angen utawa ora sapa al kafirun mak ing perkara yu khotabuna lan den khitabi sapa kafirun iklan mawala